Pernah nggak sih kamu lagi niat banget mau ngerjain sesuatu, tapi entah kenapa tangan malah lebih milih buat buka TikTok? Atau kamu udah duduk rapi depan laptop, siap kerja, tapi tiba-tiba kamu ngerasa harus banget beresin kamar yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Kenapa ya? Kita suka menunda. Padahal kita sadar banget kalau itu cuma bikin hidup makin ribet. Hari ini kita bikin paham kenapa ini bisa terjadi. Pertama, dan yang paling penting, menunda itu bukan berarti malas. Kebanyakan orang mikir kalau kita suka menunda, artinya kita ini pemalas. Padahal, faktanya nggak sesederhana itu. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda itu bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah manajemen emosi. Kita menunda bukan karena kita nggak punya waktu, tapi karena otak kita nggak suka sama perasaan tidak nyaman yang muncul dari tugas itu. Coba deh, perhatiin. Kalau tugasnya terlalu sulit, kita jadi cemas. Kalau tugasnya penting banget, kita jadi takut hasilnya jelek. Kalau tugasnya nggak menarik, kita bosan. Dan kalau tugasnya panjang, kita jadi stres duluan cuma dengan membayangkannya. Jadi sebenarnya, kita bukan menghindari tugasnya. Kita itu menghindari perasaan gak enak yang muncul dari tugas itu. Untuk ngerti lebih dalam, bayangin deh, di dalam otak kita itu ada semacam paduan suara yang lagi bertengkar. Ada dua tokoh utama yang sering banget ribut. Pertama, ada otak rasional. Namanya prefrontal cortex. Dia ini tempatnya perencanaan, logika, dan mikirin masa depan. Dia yang bilang, ayo kerjain sekarang, biar hidup kamu nanti lebih mudah. Terus ada tokoh kedua, yaitu otak emosional. Namanya sistem limbik. Nah, dia ini pusatnya rasa takut, cemas, nyaman, dan semua impuls. Dia yang bisikin, jangan dululah, capek. Mending scroll aja dulu, biar tenang. Dan coba tebak, siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua? Jawabannya adalah otak emosional. Kenapa? Karena sistem limbik adalah bagian otak yang lebih tua secara evolusi dan lebih cepat mengambil kendali saat kita merasa terancam atau nggak nyaman. Makanya, meskipun logika kita tahu, kalau aku tunda sekarang, nanti pasti tambah pusing. Kita tetap aja milih hal yang bisa kasih efek lega saat itu juga. Alasan lainnya adalah karena otak kita itu seorang pemburu rasa enak. Otak manusia punya satu kebiasaan yang agak buruk. Dia suka banget sama hal-hal yang ngasih imbalan atau reward cepat. Main HP, rasanya enak. Nonton video, lucu, enak. Rebahan di kasur, enak banget. Tapi, mulai kerjain tugas yang berat, rasanya melelahkan. Fenomena ini ada hubungannya sama dopamin, si hormon pencari kenikmatan jangka pendek. Tugas yang berat itu biasanya menghasilkan reward nanti, jauh setelah tugasnya selesai, bukan sekarang. Jadi, saat otak kita disuruh milih antara ngerjain tugas 2 jam yang baru terasa enaknya setelah selesai, melawan buka TikTok yang cuma butuh 2 detik, buat langsung terasa enak. Ya, jelas otak kita bakal milih yang cepat. Secara biologis, otak kita itu nggak dirancang untuk berpikir jangka panjang, tapi untuk bertahan hidup hari ini. Nah, ada satu lagi alasan yang sering banget terjadi, tapi jarang kita sadari, kita takut tidak sempurna. Perfeksionisme. Pikiran kita suka banget bilang, aku kerjain nanti aja deh, pas mood udah bagus. Atau aku mulai kalau udah bener-bener siap. Atau yang paling klasik, aku takut hasilnya jelek, mending jangan mulai dulu. Masalahnya adalah, saat kita menunggu momen yang sempurna, momen itu hampir tidak pernah datang. Perfeksionisme itu sebenarnya bukan tentang keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang bagus. Tapi, lebih kerasa takut akan kegagalan. Takut dikritik, takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Akhirnya, siklus setan pun dimulai. Kita takut salah, jadi kita menunda. Karena menunda, deadline jadi makin mepet. Makin mepet, kita makin stres. Dan saat kita makin stres, kita malah makin pengen menunda. Dan siklus itu terus berulang-ulang tanpa henti. Lalu ada juga ilusi deadline yang sering kita sebut, waktu masih panjang. Manusia itu makhluk yang buruk banget dalam memperkirakan waktu. Kita selalu merasa masih ada waktu kok.
Padahal, waktu itu bisa jadi tipuan. Fenomena ini dalam psikologi disebut planning fallacy, yaitu kecenderungan otak untuk terlalu optimis. Merasa kita bisa menyelesaikan sebuah tugas jauh lebih cepat dari kenyataannya. Contohnya gini, kalau deadline tugas masih 3 hari lagi. Kita bilang, nanti aja. Kalau deadline tinggal sehari, kita masih mikir, masih lama, santai, sampai akhirnya deadline besok pagi, baru deh kita panik luar biasa. Dan di saat-saat mepet inilah, kita tiba-tiba jadi super produktif. Lucunya, kita sering menganggap produktivitas di menit-menit terakhir ini sebagai sebuah kehebatan atau the power of kepepet. Padahal, itu semua cuma reaksi adrenalin karena kita panik setengah mati. Dan jangan salah, tekanan ini punya efek kimiawi di tubuh kita. Menunda itu bikin stres, dan stres bikin kita makin menunda. Kenapa? Karena saat kita stres, otak kita itu kayak lagi mandi hormon kortisol. Efek dari kortisol yang berlebihan ini macam-macam. Kita jadi sulit fokus, gampang capek, susah mikir jernih, dan yang paling parah, kita jadi makin pengen cari hal-hal yang menenangkan secara instan. Apa itu? Ya balik lagi, buka HP, makan makanan manis, atau sekadar rebahan. Jadi, prokrastinasi itu bukan cuma masalah mental atau kebiasaan, tapi juga masalah kimiawi di dalam tubuh kita. Semakin kita menunda, semakin kita stres, dan semakin sulit untuk memulai. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Gimana caranya keluar dari kebiasaan menunda ini? Pertama, pakai aturan 2 menit. Bilang ke otak kamu, aku cuma mau kerjain ini 2 menit aja. Kok biasanya bagian tersulit adalah memulai. Kalau sudah mulai, seringnya kita bakal keterusan. Kedua, pecah tugas besar, jadi potongan-potongan kecil. Otak kita itu benci tugas yang kelihatan besar dan mengerikan. Tapi dia suka sama tugas-tugas sederhana yang gampang diselesaikan. Jadi, jangan bikin target kerjain skripsi, tapi pecah. Jadi buka laptop, lalu buka file skripsi, lanjut revisi 1 paragraf saja. Ketiga, coba bereskan emosimu dulu. Tanya ke diri sendiri. Sebenarnya, aku takut apa sih dari tugas ini? Kadang jawabannya bukan karena kita malas, tapi karena kita takut hasilnya jelek atau takut dikritik orang lain. Mengakui rasa takut itu adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Keempat, matikan semua godaan mikro. Putus jalur dopamin cepat yang biasa kamu cari. Jauhkan HP, matikan notifikasi, tutup semua tab media sosial di browser kamu. Ciptakan lingkungan yang mendukung untuk fokus. Dan yang kelima, buat deadline buatan. Otak kita butuh sedikit tekanan ringan biar bisa fokus. Kalau deadline resminya masih jauh, buatlah deadline pribadi yang lebih cepat. Pada akhirnya, kita semua suka menunda, bukan karena kita orang yang buruk atau pemalas, tapi karena otak kita memang tidak didesain untuk menghadapi dunia modern yang penuh dengan distraksi dan tuntutan seperti sekarang. Tapi kabar baiknya, sekarang kamu sudah tahu cara kerjanya. Dan kalau kamu ngerti mekanismenya, kamu pasti bisa ngalahin kebiasaan menunda ini. Selangkah demi selangkah. Like video ini kalau kamu pernah menunda. Nonton video tentang menunda. Dan sampai ketemu di video berikutnya, di mana kita bakal bahas hal-hal lain yang bikin kamu jadi makin paham. Terima kasih sudah nonton.